Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bung Diki. Insya Allah Ya, di pagi yang berkah ini, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sampaikan, Burika ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di pagi harinya. Insya Allah kita akan bahas tentang inovasi teknologi dan solusi berbasis syariah di era digital ya. Insya Allah pagi ini kita ngobrol tentang startup keren yang menggabungkan finansial teknologi dengan ibadah umat Islam. Ada namanya Biak Ternak Indonesia, itu adalah layanan digital kurban dan akikah. Sudah bergabung bersama kita ada Bung Diki ya, sebagai founder yang insya baik. Allah hadir untuk memberi kemudahan, transparansi, dan solusi syariah di peternakan Indonesia. Silahkan Bung Diki boleh diceritakan sedikit backgroundnya mungkin dari manakah, dari IPB atau bagaimana kemudian bisa menciptakan biak ternak ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih Mas Raden atas undangannya di podcast kali ini. Eh, Berkaitan dengan biak ternak ini sebenarnya unik. Biak ternak ini adalah pengalaman saya bagaimana bisa berjualan secara digital marketing. Nah, latar belakang background saya itu memang bukan dari peternak, bukan dari IPB maupun kampus yang berbasis peternakan. Nah, saya itu lulusan komunikasi, wabarakatuh. tetapi memang fokus saya di dunia digital marketing. Nah, banyak teman-teman saya itu yang akhirnya berkecimpung lah di dunia kurban karena memang mereka merasa bahwa dunia kurban adalah dunia yang mungkin nggak akan pernah mati lah bahasanya seperti itu. Nah, makanya saya di tahun 2019 saya nyoba dengan cara yang berbeda gitu. Caranya apa? Dengan cara saya yaitu digital marketing. Nah, dari digital marketing itu saya coba ternyata boncos, Mas. Gitu. Makanya di tahun 2020 saya coba dengan model bisnis baru dengan model bisnis berpartner, kemudian berkolaborasi dengan para peternak, kita bagaimana membantu orang-orang bisa mendapatkan hewan terbaik melalui digital marketing lah kira-kira kayak gitu. Nah, di saat pada momen tersebut juga pandemi, baru awal-awal pandemi di tahun 2020. Nah, kita akhirnya alhamdulillah menjadi solusi ya dari pandemi karena pada saat itu kan bingung ya orang-orang ya baru ngalamin kurban tapi nggak bisa ngeliat hewannya, Iya. nggak boleh kemana-mana gitu. Nah, akhirnya kita menjadi solusi, biak ternak menjadi solusi bagi para pengkurban supaya bisa eh, berkurban dengan cara melihat atau melalui digital marketing lah kira-kira seperti itu. Tetapi prosesnya tetap proses melalui proses syariat gitu. Kira-kira kayak gitu Mas cara sederhananya. Siap, Masya Allah unik sekali ya. Pas jadi dari online itu ya, mulai-mulai online semua akhirnya menjadi model bisnis tersendiri ya. Kemudian secara teknisnya nih Bang, teknisnya itu ketika orang mau pesan dari mulai apa Mhm. proses pemilihannya dan lain sebagainya itu seperti apa? Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi di Biak Ternak ini kita punya 5 program. Yang pertama adalah kurban antar, yang kedua kurban praktis, yang ketiga itu kurban sosial, yang keempat adalah kurban patungan, dan yang kelima itu kurban masak. Ya, nah masing-masing itu punya spesifikasi. Kurban antar seperti kurban-kurban orang-orang yang jualan di lapak lah, kira-kira kayak gitu, Mas. Kurban antar itu. Jadi mereka memilih mau video call, mau foto, maupun mereka akhirnya datang ke kandang kita, ya. Kemudian kita antar ke rumah atau ke masjid yang dituju.
Itu yang pertama. Itu kurban antar hampir sama. Kalau kurban praktis itu kita yang sembelihin, kita yang cacah, kita yang plastikin, Mas. Hmm. Kemudian daging dan tulang 100% itu kita berikan ke sohibul kurban. Nanti sohibul kurban yang akan memberikan sesuai dengan kehendaknya. Kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kurban sosial, itu kurban yang 100% itu disalurkan. Nanti wilayah-wilayahnya kita pilih. Kenapa kita pilih? Karena itu berkaitan dengan mitra peternak kita ya. Gitu, berkaitan dengan mitra peternak kita. Kemudian habis dari situ kita salurkan, namun ada dokumentasi. Yang harus syaratnya pentingnya adalah dokumentasi foto sebelum disembeli, video setelah saat disembeli, dan foto setelah disembeli. Kemudian ada juga dokumentasi penyaluran serta ada sertifikat. Nah, itu kita lakukan dari tahun 2020 sampai 2025. Alhamdulillah ratusan ekor terjual setiap musimnya. Kemudian dari kurban ada kurban patungan. Kan biasanya di masjid ada kurban patungan sapi ya, Mas ya. Ya, ya. Nah, kurban potongan sapi itu kita melihat melihat problem lah, ada tanda kutip gitu, bahwa kurban sapi itu maksimal sekali di masjid itu kan cuma 2 kilo Hmm. gitu, 2 kilo sampai 3 kilo untuk dikasih sama sohibul kurban. Nah, karena kita berbasis adalah 100% itu untuk sohibul kurban, maka 1:7 itu kita bagikan rata kepada sohibul kurban. Kemudian mereka itu tadi seperti kayak kurban praktis, kita sembelihin, kita cacah, kita plastikin, langsung kita kirim, dan itu free ongkir semua. Itu apa namanya? Mereka mendapatkan 10 sampai 13 kilo daging murni. Itu Oh, belum termasuk tulang gitu. Nah, yang terakhir kurban masak. Kalau kurban masak itu kita masakin juga, Mas. Udah kita sembelihin, kita cacah, kita masakin. Nanti di hari setelahnya itu kita kirim masakannya ke sohibul kurban. Jadi sohibul kurban tinggal santap. Itu kita ada 2 menu masakan gitu. Ada menu yang daging dan menu tulangan, yaitu sop misalnya dan misalnya gulai. Nah, itu 5 program kita. Nah, si sohibul kurban silakan memilih, Mas. Memilih sesuai yang dia inginkan. Kalau budgetnya terbatas, ada kurban sosial. Kalau dia mau langsung ke masjid, ada kurban antar. Kalau dia mau nyerahin, langsung ada kurban praktis. hmm. Kalau mau dia daging sapi yang banyak apa namanya kiloannya, itu pakai kurban patungan. Hmm. Kalau dia mau langsung santap pun kita kasih solusinya. Itu kurban masak. Nah, kalau mereka sudah pilih, habis itu mereka isi form pembelian. Gitu. Kita pakai form pembelian, habis itu mereka transfer. Boleh transfer via apa namanya eh, via via nomor rekening, via QRIS kita kasih, kemudian via e-wallet juga kita bisa berikan. Gitu. Kita juga memakai eh, apa fasilitas fintech yang ada. Kira-kira seperti itu. Siap. Kemudian habis itu datanya sudah sudah ada. Nah, di hari H kita akan cek gitu ya. Di H-1 sampai H-2, sorry, H-2 misalnya sampai H+3 itu kita akan melakukan sorting di H-2 dan H-1. Di hari H kita mulai penyembelihan sampai H+3 gitu. Penyembelihan kita lihat sampai kategorinya adalah selesai sampai ke masak lah. Masak itu bagian akhir karena masak kan di hari setelahnya baru kita masak. Dan setelah masak itu langsung kita kirim, Mas. Jadi nggak nunggu sehari lagi. Jadi Hmm. setelah masak selesai kita langsung kirim. Gitu. Nah, itu proses dari eh, biak ternak dalam apa namanya melayani para sohibul korban. Kira-kira kayak gitu, Mas. Oke, siap. Terima kasih penjelasannya. Untuk kita kembali ke sebelumnya dulu ya. Untuk peternakannya sendiri berarti bukan milik sendiri dari pihak ternak ya. Jadi ini Nah, investasi peternakan atau bagaimana?
Jadi kita itu berkolaborasi, Mas. Nah, alhamdulillah dari tahun 2020 saya bisa jualan ratusan ekor dengan tidak punya ternak, tidak punya kandang, dan tidak punya lapak. Ya, dan akhirnya dalam tanda kutip sangat minim untuk kematian gitu. Ya, sangat minim kematian karena kita bermitra dengan para peternak kecil. Nah, kita bermitra dengan para peternak kecil, bermitra dengan para peternak kecil ini mempunyai dampak ekonomi yang cukup signifikan daripada peternak kecil beli ke tengkulak apa jual ke tengkulak, Mas. Iya, iya. Ya kan? Jual ke bandar domba. Kalau kita langsung beli. Jadi ada peternak eh, kecil yang kita percaya, mereka itu mengumpulkan tuh para peternak kemudian kita beli gitu. Nah, cuma memang akses modalnya di biak ternak itu kan mengalir gitu ya, Mas. Bukan yang kita beli 200 juta, 300 juta kayak ke bandar kambing atau bandar domba gitu ya. Terus kemudian kita taruh kandang, enggak, kita tuh ngumpulin para peternak. Dia saya sering banget melihat bahwa peternak kecil bawa kambing di motornya terus taruh ini berapa harganya gitu kan. Kita oh berapa harganya kita beli kayak gitu. Nah, itu punya dampak sekali dibanding kita beli ke bandar kambing Iya. gitu, Mas. Dan minim minim dengan maksudnya minim kematian apa? Karena posisinya nanti dipelihara oleh para peternak itu gitu ya. Jadi bahasanya kita DP, kalau misalnya kematian jadi urus dengan dia gitu ya. Bahasanya seperti itu ya. Kalau kematian berarti ya bukan posisinya kita tidak menanggung resiko lah Iya. gitu. Dengan syarat tidak mati. Kita bisa beli. Kayak gitu, Mas. Oke. Dari segi tantangan nih Mas, selama ini dari 2019 itu ya berarti kira-kira tantangan terbesarnya itu di bidang apa nih? Apakah edukasi ke peternaknya atau kepercayaan konsumen atau di bidang logistik? Ya, kalau pertama adalah dari sisi harga fluktuatif ya, Mas. Gitu. Dari sisi harga apalagi di tahun 2023 itu ada PMK ya, ada PMK itu ada virus PMK, kemudian eh, apa namanya? Harga juga nggak stabil ya. Harga sangat-sangat tidak stabil. Kemudian yang kedua dari sisi peternak karena kita kan selain peternak yang ada di daerah saya, ada juga mitra peternak di daerah lain, kayak di Medan, di Indramayu, kemudian di Jogja dan lain-lain. Dia punya harga sendiri tuh, Mas. Nah, Hmm. kita itu harus nego gitu. Harganya ada yang murah, ada yang mahal, kan kayak seperti itu. Itu kita harus nego senego-negonya lah bahasanya. Nah, itu karena harganya sangat-sangat fluktuatif. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah eh, dari sisi apa namanya spesifikasi lah gitu ya karena ya kita harus benar-benar lihat ini sesuai dengan akad atau enggak karena akadnya segini tapi ternyata kecil ya kan atau akadnya segini dengan berat segini dengan spesifikasi seperti ini ternyata dia lebih nah dia lebih terakhir dia minta uang lebih itu, Mas, ngerti ya misalnya oke kita akad hewan A dengan bobot 25 kilo harga misalnya 3,5 juta. Nah, pas terakhir, Mas, saya minta tambahan dong 200 karena ini bobotnya sebenarnya 32. Nah, itu kan jadi kok nggak sesuai akad gitu kan. Repot Nah, itu itu. ada tuh. Di peternak-peternak kayak gitu ada, Mas. Gitu. Berarti itu dari sisi ke peternak lokalnya ya. Ya, oh ya, yang kedua adalah kepercayaan customer juga penting. Nah, Kenapa dibilang kepercayaan customer penting? Karena ya kita tuh kan berbasis online ya, Mas. Nah, berbasis online. Nah, gimana caranya kita menumbuhkan kepercayaan dari para customer? Oh, ini loh, ini kita tuh ada, terus kemudian sosial media kita aktif, gitu kan? Terus kemudian dari sisi tim juga banyak bagus, baik kan kayak gitu. Nah, itu juga penting. Nah, alhamdulillah tapi dari logistik kita punya partner, Mas, dengan para
eh, apa namanya driver ojek online. Hmm. Nah, kita kita dalam tanda kutip punya garansi bahwa kita bisa sesuaikan pengiriman dari sesuai jamnya, sejabodetabek. Misalnya dia butuh jam 8 malam. Nah, kita akan kasih jam 8 malam. Misalnya kayak gitu. Nah, itu kita udah sesuaikan lah kira-kira. Gitu, Mas. Oke, siap. Berarti logistik semua kepercayaan konsumen itu sudah teratasi ya. Mm-mm. Untuk nilai yang membedakan mungkin ya pihak ternak daripada layanan konvensional lainnya supaya mereka yang mendengar mungkin ya mau mencoba gitu ya. Kurban digital lah bahasanya itu gimana Mas Bung Diki? Oke, ya kita ini kalau saya bilang adalah menggabungkan kurban konvensional, kurban eh, dengan konsep NGO, ya NGO. kan? NGO itu apa namanya kayak yayasan ya, seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, ya kan? Dan kita dan restoran lah bahasa gitu dengan makanan. Jadi kita ngumpulin semua tuh Mas. Kan ada yang punya lapak aja. Nah dia kan kalau punya lapak nggak bisa tuh untuk Oh, kurban sosial, betul ya? ya. Ada yayasan aja kurban sosial, tapi dia nggak bisa tuh buat kurban antar, Hmm, ya kan? ya. Nggak bisa kurban sosial, nggak bisa kurban antar, nggak bisa juga kurban masak. Yang restoran dia bisa masak, tapi nggak bisa jualan kurban. Nah kita menggabungkan semua, itu yang menjadi value kita. Yang kedua, ketepatan dalam pengiriman. Kan banyak juga tuh eh, para apa namanya para sohibul kurban itu rata-rata kan khawatir. Aduh kok sapinya ini kok kesini belum sini belum sini belum sini kan kayak gitu kan. Nah kita alhamdulillah bisa meminimalisir gitu. Alhamdulillah kita bisa meminimalisir ya. Apalagi untuk kalau kambing kan kita bekerja sama dengan mitra ojek online yang cukup banyak. Jadi dalam satu waktu kita bisa kejar. Seperti itu kira-kira. Oke, siap. Ini Masya Allah ya, di luar ekspektasi ternyata penggabungan konsep itu sangat-sangat di luar nalar ya. Dari semuanya itu ternyata digarap ya. Insya Allah pasti biak ternak memberi manfaat luas untuk umat ya. Untuk pemesanan biasanya lewat mana nih, Bung Diki? Nah, pemesanan itu kita punya mitra Mas, namanya reseller kurban. Nah, alhamdulillah kita ada ratusan orang di reseller kurban ini. Kemudian reseller kurban ini bisa pesan, bisa menghandle customernya. Kemudian dia bisa ke form pembelian. Atau yang kedua, bisa lewat sosial media kami di @biakternakindonesia gitu di TikTok maupun di Instagram dan di Facebook lah gitu. Nanti disampaikan lewat direct message atau langsung klik saja di link yang ada di kita gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bung Diki atas waktunya. Ada yang mau perlu disampaikan lagi mungkin sebagai penutup? Ya, siap. Jadi eh, saya mendirikan Biak Ternak ini adalah salah satu wadah dua wadah lah. Pertama adalah wadah ibadah. Jadi saya menganggap bahwa Biak Ternak ini adalah kita membantu orang mendapatkan kurban sebaik-baiknya dengan budget mereka gitu. Karena bisa jadi ada orang yang mau berkurban tetapi budgetnya nggak masuk. Itu yang pertama. Ada yang bisa jadi dia sudah mau berkurban tapi eh, nggak tahu milihnya kayak gimana. Nah ini sebagai ajang ibadah kita. Kemudian yang kedua sharing ekonomi Mas. Tadi yang tadi saya bilang bahwa kalau saya beli ke bandar domba, bandar kambing, itu nggak bisa tuh sharing ekonomi karena saya langsung ke mereka. Tapi kalau saya langsung dari ke peternak-peternak kecil itu sharing ekonomi gitu. Dan saya bisa berbagi juga ke mana? Ke para reseller, ya kan? Reseller dapat cuan, ya kan? Terus kemudian peternak juga dapat cuan, Mas, dapat untung juga gitu. Reseller menjual dapat untung, terus kemudian
peternak kecil juga dapat untung. Nah, itu yang saya anggap bahwa sharing ekonomi itu menjadi penting saat ini gitu. Dan saya sudah lakukan dari tahun 2020 dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya oleh para customer, ratusan customer setiap bulan dan teman-teman saya tuh bingung gimana caranya untuk bisa membuat itu gitu. Orang-orang kan 50 ekor aja, 70 ekor aja udah pusing gitu. Nah, saya udah ratusan ekor setiap tahunnya gitu. Seperti itu, Mas. Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih Bung Diki atas waktunya. Semoga biak ternak semakin memberi manfaat yang lebih luas ya. Kita tutup Siap, dengan siap. doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.